wabarakatuh. Balik lagi di Bangga Podcast, podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber cantik. Langsung aja kita sambut. Halo Ibu, selamat datang. Halo, selamat pagi. Oke, Ibu boleh perkenal dulu Bu ke Sobat Bangga? Oh iya, saya perkenalkan Ibu Ertati Haryati, SKM MSI. Saya selaku Kepala Bidang Data dan Kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Halo, selamat pagi. Saya Ade Ika Rosiana, Ketua Rumah Dataku, Desa Situgadung, Kabupaten Tangerang. Oke, ini beliau berdua merupakan dua orang yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Tangerang, yang juga nama Provinsi Banten sudah masuk ke nasional melalui apresiasi Rumah Dataku, benar ya Bu ya? Benar. Ya, hari ini kita akan banyak nih mengulik mengenai Rumah Dataku ya Bu ya. Boleh ke Ibu dulu ya Bu, bisa dijelasin Bu peran bidang data dan kebijakan terkait Rumah Dataku ini? Oh iya, peran bidang data dan kebijakan DPPKB Kabupaten Tangerang dalam Rumah Dataku Desa Situgadung yang kemarin baru saja ikut dalam penilaian tingkat Provinsi Banten, dan kebetulan RDK atau Rumah Dataku Desa Situgadung ini kan meraih juara pertama tingkat Provinsi Banten. Peran kami di sini adalah sebagai koordinator dalam pengelolaan dan pendampingan pembinaan Rumah Dataku di tingkat Kabupaten Tangerang. Dan dalam hal ini kita selaku koordinator itu diantaranya adalah dalam penyusunan kebijakan, teknis, dalam pengelolaan dan pendampingan. Nah, di mana dalam pendampingan itu kita melakukan pembinaan dan penyiapan SDM-nya dari semua RDK yang ada di Kabupaten Tangerang ini, khususnya di Desa Situgadung. Itu peran kami. Oke, kalau kemarin kan Situgadung sudah mendapatkan juara 1 tingkat Kabupaten Tangerang di Harganas ya Bu ya. Terus juga juara 1 tingkat Provinsi Banten, benar ya Bu ya? Betul. Dan juara terbaik 3 ya, terbaik 3 regional 1 tingkat nasional. Ini keren banget. Sebelumnya selamat ya Bu, sudah mengharumkan nama Kabupaten Tangerang bahkan provinsi. Kalau untuk dari Bu Ade sendirinya nih Bu, gimana awal mulanya Rumah Dataku bisa terbentuk di Desa Situgadung? Ya, Rumah Dataku itu dibentuknya pada tahun 2022 berdasarkan arahan Bupati Kabupaten Tangerang untuk pembentukan Kampung KB. Nah, selanjutnya diarahkan untuk pembentukan Rumah Dataku di tingkat desa. Kemudian Kepala Desa membentuk Rumah Dataku dengan SK di 1419/2022 untuk pembentukan Rumah Datakunya. Nah, di situ awal mulanya sih tadinya pada saat musrenbang ada kesulitan mengenai apa saja yang dibutuhkan desa. Sebelum adanya Rumah Dataku itu belum tercatat, dan setelah ada Rumah Dataku saat ini menjadi lebih terarah seperti itu. Oke, jadi musrenbang itu udah ada arahnya karena berkat Rumah Dataku ya Bu ya. Nah, balik lagi ke Bu Tati nih Bu. Iya. Sejauh mana peran DPPKB terhadap Rumah Dataku khususnya Desa Situgadung sehingga mendapatkan terbaik 3 di nasional? Kebetulan kami ini kan selaku koordinator seperti yang tadi saya utarakan. Jadi dalam kita sebagai koordinator itu kita melakukan pembinaan. Awalnya sih kita melakukan pembentukan ya. Awalnya ya betul kan Bu ya, kita melakukan pembentukan Rumah Dataku di Desa Situgadung kalau nggak salah sejak tahun 2022 ya Bu ya. Nah, setelah kita bentuk lalu kita lakukan BIMTEK, bimbingan teknis bagi SDM yang akan mengelola Rumah Dataku. Kebetulan Bu Ade ini juga dulu ikut dalam pendampingan peningkatan SDM-nya. Lalu setelah itu kita sampai dalam pelatihan itu kita lakukan juga simulasi langsung kepada ibu-ibu kader RDK dalam penanganan atau dalam pengelolaan RDK. Nah, ketika kita sudah melakukan simulasi, itu bagian dari pembinaan SDM. Selanjutnya kita melakukan praktek langsung bagaimana dia itu mengelola Rumah Dataku dari pendataan sampai dia menganalisis data, sampai dia menyajikan data di tingkat desa, benar kan Bu ya? Lalu kita juga melakukan monitoring dan evaluasi
dan itu dilakukan secara rutin. Monep itu dilakukan secara rutin supaya kita bisa melihat apakah benar sudah dalam pelaksanaannya di desa itu benar atau tidak gitu. Jadi meningkatkan kualitas RDK gitu. Oke, berarti bukan cuma teori tapi praktek juga. Terus habis itu kalau misalnya ada salah atau kekurangan dievaluasi Iya, seperti betul, itu ya Bu Jadi ya. berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke. Kalau untuk data-datanya itu langkah-langkahnya seperti apa Bu menyusun datanya? Karena mungkin orang awam agak kurang paham gitu ya kalau misalnya datanya terlalu rumit sehingga orang awam itu paham apa data yang ingin disampaikan seperti apa Bu? Ya, setelah kami mendapatkan pelatihan dari DPPKB Kabupaten Tangerang, kemudian kami di Desa Situgadung rumah datanya menjalankan itu 3M. Yang 3M. pertama itu mengumpulkan, mengolah, kemudian menyajikan. Yang mengumpulkannya yang pertama kami bekerjasama dengan para RT RW untuk datang pada warga door to door untuk mengumpulkan data terkait data kependudukan dan lain-lain. Itu diambil dari data di Dukcapil dan bekerja sama juga dengan Dinas Sosial untuk data warga ya, untuk bagian kesehatan dan lainnya. Nah, kemudian setelah mengumpulkan, kami mengolah bersama para kader, di mana data-data yang telah kami kumpulkan kami olah, kemudian hasilnya itu kami laporkan kepada kepala desa. Nah, kemudian kami akan menyajikan dalam bentuk papan data dan juga berupa grafik yang kami tempel di papan data, atau warga juga bisa mengakses di website kami, di website Desa Situgadung. Ada juga berupa barcode yang disajikan di website resmi Rumah Dataku, seperti itu. Jadi warga juga bisa langsung mengakses data-data. Nah, apabila ditemukan permasalahan, kami ajukan di Musrembang sebagai acuan landasan penanggulangan anggaran desanya, seperti itu. Oke, jadi datanya juga orang-orang yang khususnya rumahnya jauh itu bisa diakses melalui website ya Bu ya. Betul. Jadi nggak harus datang ke kantor desa ya Bu ya buat lihat data-data Cukup itu. scan barcode aja bisa langsung tampil datanya. Jadi warga yang mau mengakses data bisa langsung, atau kepala desa juga bisa langsung menggunakan data tersebut untuk menjalankan desa tersebut. Oke. Untuk datanya sendiri Bu, ada data apa aja Bu yang dihimpun di rumah data? Ada data kependudukan, ada data mobilitas penduduk, ada 7 elemen data yang kami sajikan. Oke, kembali lagi ke Bu Tati nih Bu. Ibu, kenapa rumah dataku Desa Situgadung bisa menjadi unggulan yang dipilih mewakili Kabupaten Tangerang ya, sehingga menang akhirnya ke provinsi dan ke nasional? Itu awal mulanya kenapa bisa dipilih gitu Bu? Jadi kami dari DPPK Kabupaten Tangerang itu kan melakukan penilaian di tingkat wilayah dulu ya, di tingkat Kabupaten Tangerang. Kita melakukan penilaian dari segi kemanfaatannya ya Bu ya, terus juga inovasinya apa saja. Nah, kebetulan kenapa RDK atau Rumah Dataku Situgadung itu menjadi unggulan di Kabupaten Tangerang, karena RDK di Situgadung itu mereka sudah memanfaatkan data dengan baik. Dari proses awal pendataan sudah berjalan dengan baik, dan juga hasil dari data yang disediakan oleh RDK ini di Desa Situgadung juga sudah dimanfaatkan, nyata-nyata sudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, bukan cuma oleh OPD atau stakeholder Kabupaten Tangerang saja ya, tapi pihak luar pun sudah ya Bu Ade ya. Contohnya dari kalangan akademisi, ya dari Universitas Indonesia, dari juga sekolah ACS atau Academy Science School di Jakarta, juga dimanfaatkan oleh pihak swasta. Contohnya lagi PT Sinarmas dan juga dari Sekretju yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi selain itu, selain dia itu sudah banyak dimanfaatkan oleh pihak luar, juga RDK Desa Situgadung itu punya inovasi berupa
apa tuh Bu yang sahabat dataku. Sahabat dataku itu jadi RDK itu bisa diakses oleh semua warga yang membutuhkan. Kebetulan kemarin yang benar-benar terasa oleh warga Desa Situgadung itu ketika terjadi pemutusan dari BPJS yang terdapat di semua wilayah di Indonesia ya, waktu itu beribu-beribu, bahkan dengan sejumlah besar itu yang kepesertaan PBI-nya diputus oleh pihak BPJS. Kan otomatis warga di desa yang sedang memerlukan perawatan rutin, yang punya penyakit kronis kan harus berobat rutin. Mereka tiba-tiba diputus sehingga tidak ada lagi anggaran yang turun untuk mereka. Datanglah ke desa. Nah, Bu Ade selaku ketua RDK itu punya beban moral, sehingga bagaimana RDK ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Akhirnya Bu Ade kan punya inovasi itu sahabat dataku, sehingga semua masyarakat bisa langsung menghubungi nomor yang dimaksud yang sudah disediakan. Jadi benar-benar tuh RDK Situgadung tuh sangat bermanfaat, dirasakan sekali oleh masyarakat di desa tersebut. Jadi dan juga satu lagi ya, itu RDK atau rumah dataku di Desa Situgadung itu sudah berintegrasi dengan web desa ya. Jadi semua data yang sudah disediakan oleh RDK itu benar-benar terintegrasi dengan web desa. Jadi dan itu belum ditemukan oleh rumah dataku dari wilayah lainnya, sehingga pantaslah kalau RDK Desa Situgadung itu menjadi unggulan di Kabupaten Tangerang, bahkan sampai ke tingkat provinsi itu. Bahkan ke nasional ya. Bahkan ke nasional, sampai kemarin tuh kita mengikuti verifikasi dari RDK di tingkat nasional, sampai kita alhamdulillah mendapatkan peringkat terbaik ketiga tingkat regional 1. Setelah yang pertama itu Yogyakarta dan kedua Bangka Belitung. Keren banget, ini se-Indonesia kita terbaik 3 di regional 1 ya Bu ya. Iya. Keren banget, ini kelasnya udah bukan provinsi bahkan kabupaten lagi ya Bu ya, sudah di atasnya. Keren banget sih Bu. Tadi bahas mengenai inovasi ya Bu ya, ada inovasi sahabat dataku, itu boleh diceritakan lebih lanjut Bu, seperti apa caranya gitu si warga sehingga si BPJS ini bisa aktif kembali. Baik. Betul yang dikatakan tadi oleh Ibu Tati. Jadi sahabat dataku ini dimulai berawalnya dari keresahan warga, karena ada warga yang sedang dalam masa pengobatan tetapi kesulitan akses karena BPJS-nya di off ya, oleh pemerintah pusat. Nah, kami memfasilitasi dengan membuat program sahabat dataku yang bisa langsung mengakses ke nomor handphone yang sudah kami sediakan. Warga hanya cukup WA berupa WhatsApp ke nomor yang telah disediakan, kemudian mengirimkan kelengkapannya berupa nomor BPJS dan KTP dan lainnya. Nanti kami fasilitasi kepada dinas sosial untuk membantu di operator data ASN-nya menginput. Setelah diinput, nanti warga kami bantu dampingi sampai dengan BPJS-nya diaktifasi kembali. Seperti itu. Untuk waktunya sendiri Bu, berapa hari kira-kira itu? Untuk kasus urgent, koordinasi dengan dinas sosial. Kalau kasus urgent itu 1 hari. Langsung ya, 1 hari lagi. Karena kami pun memang bekerja sama dengan dinas sosial untuk sahabat dataku ini. Jadi diaktifasinya 1 hari, kemudian tinggal di-approve oleh dinas sosial dan diajukan ke kantor BPJS-nya. 1 hari yang urgent, kemudian 1 minggu untuk kasus yang tidak urgent. Keren banget Bu. Balik lagi ke Ibu nih Bu Tati. Kalau kualitas datanya nih, bagaimana DPPKB bisa membuat data itu berkualitas? Karena kan takutnya lah itu mah data ini doang gitu, dimasukin doang gitu kan, asal ada data. Tapi ternyata ini harus berkualitas. Itu seperti apa Bu memastikannya? Jadi DPPKB Kabupaten Tangerang ini itu terus-menerus memastikan bahwa data yang disajikan oleh RDK itu semua harus berkualitas, itu dengan cara kita melakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin dan juga verifikasi dan validasi data secara berkala.
Dalam hal ini kita tidak mungkin sih kita melakukan dengan sendiri ya, tetapi kita punya banyak lini-lini lapangan kita yang membantu dalam hal data itu supaya berkualitas. Di antaranya kita dibantu oleh para kader dan PKB serta kader TPK atau kader tim pendamping keluarga yang secara door to door mereka melakukan pendataan dan pendampingan langsung kepada masyarakat. Dan juga kita melakukan sinkronisasi data terkait dengan akun-akun resmi dari pemerintah. Contohnya lagi RDK ini kan dilakukan update data oleh kader ya, lalu dimasukkan ke sistem data, lalu kita pun akan memvalidasi dan melihat evaluasi setiap 1 bulan sekali. Kita melihat di sistem yang sudah valid dan resmi, diantaranya adalah sistem aplikasi data keluarga atau SIGA. Jadi memang kita nggak membiarkan RDK itu berjalan sendiri karena khawatir ya, namanya di wilayah kan kadang ada kegiatan yang lain-lain bertumpuk, tapi tetap yang namanya validasi dan verifikasi data itu kita lakukan setiap berkala, dan bahkan setiap 1 bulan sekali kita menayangkan tuh hasil evaluasi kita di Kabupaten Tangerang, desa mana atau kecamatan mana yang belum valid nih datanya. Tidak mungkin kalau kegiatan itu di-input, tapi kalau misalnya tidak ada, tapi kalau misalnya kegiatan itu berjalan ya kita harus segera menginput datanya. Jadi kita sudah woro-woro juga ke bawah ya, ke jajaran kecamatan dan desa untuk selalu update data. Bahkan kita kasih rentang waktu ya. Jadi setiap tanggal 25 setiap bulan itu kita sudah mulai memonet mereka lewat aplikasi data yang resmi, diantaranya adalah SIGA itu. Oke, berarti ngambil datanya juga nggak asal ya Bu ya, Nggak asal. udah tertata Iya, gitu. sudah tertata, iya. Oke, untuk pengambilan datanya sendiri nih Bu, kan tadi udah tertata gitu kan, jadi nggak boleh asal comot angka-angka gitu ya. Nah itu tantangan terbesarnya seperti apa Bu untuk mengambil data ke masyarakat? Kesulitannya ya, tantangannya itu pertama untuk di masyarakat sih, mereka selalu berpikir kenapa sih data diambilin terus tapi dampaknya nggak ada gitu ya. Tapi kami beserta Desa Situgadung di bawah arahan Kepala Desa Situgadung berkomitmen bahwa rumah data ini memang harus berdampak untuk masyarakat. Jadi kami pun menunjukkan lewat aksi nyata ya. Jadi pada saat kami mendata, contohnya seperti kemiskinan ekstrim atau warga kurang mampu, ya data itu kami buktikan penanganan selanjutnya atau penanganan selanjutnya apa gitu. Contohnya pada saat kami mendata disabilitas, kami tidak hanya berhenti di situ aja, tapi kami langsung ajukan ke dinas sosial terkait, misalnya disabilitasnya apa nih, tidak punya kursi roda, kami ajukan sampai warga tersebut mendapatkan kursi rodanya. Jadi tidak berhenti hanya di data saja, tapi berdampak langsung kepada masyarakatnya. Contohnya data-data yang tadi kurang mampu dijadikan apa sebagai bahan acuan untuk dana desa, pemberian BLT seperti itu. Jadi warga juga sudah tahu pada saat didata, data itu akan dimanfaatkan secara tepat sasaran seperti itu. Jadi kami meyakinkan masyarakat bahwa pendataan tidak berhenti hanya di data saja dan tidak dimanfaatkan, tapi kami pastikan berdampak untuk masyarakat. Oke, jadi datanya kalau misalnya emang masyarakat atau warga yang memang butuh bantuan, berkat data itu jadi terbantu ya Bu ya. Akhirnya lama-kelamaan masyarakat, penting juga ya data, saya juga harus data harus update kartu keluarga, tambah anak yang belum masuk, jadi mereka bersemangat juga seperti itu. Ke Ibu lagi nih Bu, Silakan. untuk dampak keberadaan RDK ini Bu, untuk kebijakan pembangunan daerah seperti apa Bu? Jadi RDK ini, rumah dataku ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Karena kalau memang RDK itu menyajikan data yang valid, yang update, yang terkini, itu bisa membantu kualitasnya penyusunan kebijakan di tingkat daerah. Jadi
itu memang sangat-sangat dibutuhkan sekali ya, data yang valid di RDK itu. Bahkan kami sangat mendorong dan juga memberikan fasilitasi kepada kader-kader RDK apabila ada kendala di lapangan dalam hal pemutahiran data, kita memberikan fasilitasi sama mereka. Jadi benar-benar kita kawal lah ya, RDK ini kita kawal supaya kebijakan daerah ini benar-benar tepat sasaran. Baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah, kebijakan yang kita ambil ini harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai data itu tidak valid ya Bu ya. Karena memang kebetulan alhamdulillah kader-kader kita di wilayah itu, mereka selalu kita pesankan, mendata itu tidak di rumah atau tidak di kantor, tapi harus door to door ke lapangan. Jadi benar-benar data itu real. Jadi kita tidak bosan-bosan memberikan arahan, memberikan pembinaan yang berkelanjutan, juga memberikan fasilitasi. Oke, jadi beneran diambil ke warga-warganya langsung datanya ya Bu ya. Jadi nggak asal tebak ya Bu ya. Oh tidak, kita tidak anjurkan itu ya. Bahkan kita ada istilah ya, ada istilah itu jangan istiqomah ya. Apa tuh Bu Ade? Jangan istiqomah itu, jangan kita mencari datanya dengan cara istiqomah. Istiqomah itu istirahat, tidur-tiduran di rumah. Oh gitu. Jadi harus door to door. Saya nggak, bagi kami tuh di daerah nggak laku pakai istiqomah ya. Jadi kita pesannya dengan kita memesan kepada mereka di wilayah itu supaya nggak merasa tertekan juga ya, ke para kader ini kita kasih aba-abanya, awas ya titip, saya nggak mau pakai istiqomah. Jadi harus benar-benar jalan tuh ke rumah warga, door to door, benar-benar diketuk pintunya, dan bukan cuma pinjam doang kartu keluarga. Saya nggak mau juga kayak begitu ya Bu ya, tapi benar-benar data yang terkini gitu loh. Itu pesan-pesan kami, jangan lakukan istiqomah gitu. Istiqomahnya beda ya versi rumah data. Jadi singkatan ya Bu ya, Harus turun langsung ke rumah-rumah warga gitu. Oke, baik. Terakhir nih Bu, apa pesan yang ingin disampaikan untuk semua Sobat Bangga, khususnya karena Desa Situgadung sudah berhasil, boleh Bu sampaikan ke Sobat Bangga? Jadi para Sobat Bangga, saya berharap kami dari DPPKB Kabupaten Tangerang khususnya dari bidang data dan kebijakan, mulai saat ini di Kabupaten Tangerang itu sudah memiliki semua RDK atau rumah data kependudukan di semua desa, yaitu sebanyak 274 desa dan kelurahan. Jadi para warga bisa melapor, bahkan bisa meminta bantuan kepada kader-kader di desa yang mau RDK apabila para masyarakat ini mengalami kendala, misalnya kok BPJS saya mati, asuransi kesehatannya kok diputus, itu bisa langsung minta tolong ke kader RDK supaya datanya dimasukkan kembali. Dan juga apabila ada di masyarakat misalnya, kok ini ada warga yang mampu tapi kok dapat bantuan sosial misalnya ya, berupa bantuan kayak macam sembako segala macam, itu juga nggak apa-apa dilaporkan juga ke pihak RDK supaya pihak desanya mengelola RDK juga update data yang sungguh-sungguh gitu. Dan juga kami di Kabupaten Tangerang ini, kita kan sudah memiliki 274 RDK. Itu ada 3 level sebenarnya Bu. Ada level pertama, level dasar, lengkap, dan paripurna. Dan kebetulan yang dasar itu jumlahnya 102, yang lengkap itu 51, dan yang paripurna 121. Jadi itu kondisi RDK di Kabupaten Tangerang itu kita masih ada dalam 3 level itu. Kami sih berharap kita semuanya paripurna ya Bu Ade ya. Saya berharap kepada teman-teman kader di wilayah, di semua wilayah Kabupaten Tangerang yang masih belum paripurna, kita mari sama-sama kita tingkatkan kualitas RDK kita menjadi tingkatan paripurna. Dan juga kepada Sobat Bangga diharapkan semua bisa memanfaatkan keberadaan dari RDK ini. Contohnya nih ya, RDK Situgadung sudah banyak dimanfaatkan oleh kalangan akademisi maupun oleh kalangan pihak swasta. Jadi bukan cuma OPD atau stakeholder saja yang memanfaatkan, tetapi harus masyarakat semua merasakan manfaat dari keberadaan RDK tersebut. Itu aja. Oke Ibu, kalau Bu Ade ada yang mau disampaikan ke Sobat Bangga? Sobat Bangga, buat
teman-teman semua, khususnya Ketua Rumah Dadaku di Kabupaten Tangerang. Yang pertama, kita harus bersemangat terus. Yang kedua, jangan takut ya buat memajukan desa kita. Kita harus bangga kepada desa kita sendiri. Terus buat Ketua Rumah Dadaku harus berinovasi terus. Kemudian harus menjalin kolaborasi dengan pihak swasta, pihak sektor dan OPD di area tersebut sehingga terjalin kolaborasi yang bisa membawa desa kita kepada yang lebih baik lagi. Oke, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Cukup kayaknya. Cukup. Oke, demikian Sobat Bangga podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk desa-desa yang lain hingga mendapatkan prestasi seperti Desa Situgadung. Demikian saya Siti Umairah pamit. Saya Ibu Tati Haryati dari BKKP Kabupaten Tangerang juga pamit. Saya Deka Rosiana, Ketua Rumah Dadaku Desa Situgadung, pamit. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.